Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma yassir lana kulla umur, Allahumma yassir lana kulla umur, Allahumma yassir lana kulla umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 229 surat Hud ayat 63 sampai 71 insyaallah ta'ala. Kalau di halaman Quran Ibnu Katsir ini dari ayat 62 sampai dengan ayat 70. Baik, kita baca dulu dengan qiraah Ibnu Katsir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء kemudian ada titik. Nah, titik itu maksudnya apa? Pada bagian samping dijelaskan bahwasanya kata-kata warai ishaq itu kalau kumbul boleh membaca dengan 2 cara. Tahqiqul hamzatil ula, hamzah pertama ditahqiq, dijelas, wa tashilul tsaniyah, dan hamzah kedua ditashil. Warais is ya. Kemudian cara yang kedua bagi kumbul adalah warai, tahqiq hamzah yang pertama, kemudian ibdal hamzah yang kedua menjadi ya. Warai ya, jadi hamzah yang kedua malah diganti ya, tapi dia disukun ya-nya itu. Karena disukun otomatis
i-nya menjadi panjang. Wara ishaq. Itu bacaan kumbul. Nah, sekarang yang tidak kumbul, yang berada di tengah, yang tertulis di tengah. Itu kalau hanya ada titik, maka itu maksudnya adalah dibaca tetapi dengan tidak jelas. Warai. Warai. Bisa dipahami ya? Baik. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama, ara'aitum, hamzah yang kedua boleh dihilangkan menjadi araitum. Pada ayat 66, yauma idzin, yaumi idzin, nah ini mimnya boleh di fathah maupun di kasrah. Kemudian khizyi yaw, nah ini boleh di idgham, khizyi yaw. Pada ayat 68, Samuda boleh dibaca Samudan sebagaimana qiraah Ibnu Katsir tadi. Kemudian li Samuda boleh juga dibaca li Samudin. Tapi ini akan tampak perubahannya kalau kita sambung. Li Samudi wa laqad. Kemudian ayat 69, dal ketemu jim boleh idgham, wa laqad ja'at. Rusuluna, sin boleh sukun, rusluna. Qala salamun boleh dibaca qala silmun. Kemudian pada ayat yang ke-71, Yaquba boleh dibaca Yaqubu. Makanya di sini pada qiraah Ibnu Katsir kata-kata Yaqub dikasih tanda bold. Kenapa? Karena biasanya dibaca Yaquba, tapi di sini dibaca Yaqubu di dhammah. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Hud ayat 63. Qala, dia mengatakan. Dia siapa? Nah, kembali kepada kisah sebelumnya, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Qala, Nabi Saleh mengatakan, ya qaumi, wahai qaumku, araitum, apa pendapat kalian, in kuntu, jika adalah aku, ala bayyinatin, di atas penjelasan, mir rabbi, dari pemeliharaku, wa atani, dan Allah sudah memberi kepadaku, minhu, darinya, rahmatan, akan rahmat, maksudnya adalah kenabian. Faman, maka siapakah yang suruni, yang menolong saya, minallahi, dari Allah, maksudnya dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, in, jika asaituh, saya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama tazidunani, maka tidaklah kalian menambah kepada saya, ghaira takhsirin, selain merugikan. Maksud ayat ini adalah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam bertanya kepada kaumnya, bagaimana kalau Allah itu sudah berikan kepada saya kenabian dan ada buktinya bahwa saya seorang nabi. Kalau saya meninggalkan perintah Allah untuk dakwah ini, bagaimana nanti kalau turun siksa dari Allah? Siapa yang bisa menolong saya? Maka kalau saya mendurhakai Allah, meninggalkan dakwah ini gara-gara keinginan kalian untuk saya berhenti dari dakwah, itu berarti tazidunani ghaira takhsir. Berarti kalian hanya menambah terhadap saya kerugian saja. Maka maksud Nabi Saleh di sini adalah apapun yang kalian lakukan terhadap saya, melarang saya untuk berdakwah, berbuat makar untuk saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti. Kenapa? Karena ini sudah tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin saya berhenti dari melakukan dakwah. Kalau berhenti, Allah akan menyiksa saya, dan kalau Allah menyiksa saya, tidak akan ada satupun yang bisa menolong saya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud rahmat di sini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu kenabian. Kenabian memiliki beberapa nama. Kadang-kadang disebut nubuwah, kenabian. Kadang disebut rahmah, sebagaimana ayat ini. Kadang disebut al-hukmah. Misalnya,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran syaqiyya. Ini Allah bicara tentang Nabi Yahya. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepada Nabi Yahya al-hukma, akan hukum, sobiyan, ketika dia masih kecil. Maksudnya hukum ini adalah kenabian. Nabi Yahya sudah dikasih nubuwah, kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia masih kecil. Faedah berikutnya, yang dimaksud min Allah, dari Allah, itu maksudnya adalah min adzabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata siksa dihapus karena sudah mafhum, karena ada kata-kata yang sur, menolong, berarti menolong dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab suka menghapus kata-kata yang sudah bisa dipaham. 64. Wa ya qaumi, wahai qaumku, dan wahai qaumku, hadhihi, ini adalah naqatullah, ontanya Allah, lakum, bagi kalian, ayatan, sebagai tanda, yaitu tanda atau mukjizat terhadap kenabian saya. Fadharuha, maka biarkanlah unta itu, ta'kul, memakan, fi ardillah, di tanahnya Allah Subhanahu wa taala, di buminya Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuha, dan janganlah kalian menyentuh unta itu, bisu'in, dengan keburukan. Fayakhudhakum, maka Allah akan menyiksa kalian, fayakhudhakum, maka akan menimpa kalian, azabun, siksaan, qaribun, yang dekat. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Saleh dikasih oleh Allah satu mukjizat, yaitu onta yang keluar dari batu. Itulah makna naqatullah, ontanya Allah. Kenapa disebut ontanya Allah? Padahal semua onta ya ontanya Allah, karena Allah yang menciptakan onta. Disebut ontanya Allah karena onta ini keluar dari batu, sehingga onta ini onta yang istimewa. Maka sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu karena kemuliaannya. Nggak ada onta keluar dari batu selain onta ini, maka dinisbatkan kepada Allah, ontanya Allah. Sebagaimana Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah, padahal semua masjid ini ya rumahnya Allah. Kenapa khusus Ka'bah diistilahkan dengan Baitullah? Untuk memuliakan. Demikian juga ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut ruhum minhu, dia adalah roh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua kita rohnya ya dari Allah. Tapi kenapa khusus Nabi Isa disebut ruhullah, rohnya Allah? Ini untuk dimuliakan, untuk pemuliaan. Karena Allah menciptakan Nabi Isa dengan cara yang berbeda. Semua kita diciptakan dari bertemunya dua air mani, tapi Nabi Isa diciptakan dengan ditiupkan rohnya pada perut ibunya. Beliau mengatakan lakum, bagi kalian, karena yang meminta onta itu adalah kaumnya. Mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, hei Saleh, kalau kamu betul-betul Nabi, buktikan. Ini ada batu besar, kalau kamu bisa keluarkan dari batu ini seekor onta, berarti kamu betul-betul Nabi. Maka beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sesuai permintaan kaumnya. Tapi ternyata mereka tidak mau beriman sebagaimana yang sudah mereka janjikan. Karena itulah untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mau melakukan hal yang serupa. Mereka minta usul apapun, Allah tidak mau. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan kalau ada mukjizat yang mereka minta diberikan, ternyata mereka tidak iman, maka mereka berhak ditumpas habis oleh Allah. Padahal Allah sudah menetapkan khusus umat Nabi Muhammad ini tidak akan ditumpas habis, tapi Allah akan berikan siksa sedikit-sedikit kepada mereka supaya mereka mau mengambil pelajaran dari siksa tersebut. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah mampu menciptakan sesuatu yang bagi manusia adalah mustahil. Keluar onta dari batu, menurut akal kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau annal ma, andaikan air mani,
alladzi yakunu minhul walad, yang sudah ditetapkan akan menjadi anak. Ahraqtahu ala sahrah, kamu tuangkan air mani itu pada batu. La akhrajallahu ta'ala minha waladan, sungguh Allah pasti akan keluarkan anak dari batu tadi. Wa la yakhluqannallahu nafsan huwa khaliquha, dan Allah pasti akan menciptakan satu jiwa yang sudah ditetapkan akan diciptakan oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, maka sabda Nabi ini mengingatkan kita kasusnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam tadi, atau kasusnya Nabi Saleh ini, mukjizat Nabi Saleh ini mengingatkan kita terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Nabi, air mani dilempar ke batu, kalau Allah sudah tetapkan akan menjadi anak, akan tetap menjadi anak. Tidak susah bagi Allah mengeluarkan anak dari batu, sebagaimana tidak susah mengeluarkan onta dari batu. Kemudian di sini Nabi Saleh mengatakan, biarkan onta ini makan di buminya Allah. Kenapa beliau sebut buminya Allah? Untuk mengingatkan mereka, ini bumi ini bukan hak kita, tapi ini haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah sudah turunkan mukjizat, kalian jaga mukjizat ini. Ini buminya Allah, Allah sudah buat aturan. Ini onta jangan diganggu. Siapa yang mengganggu nanti akan diturunkan siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disuruh membiarkan makan. Dalam ayat yang lain disuruh membiarkan minum. Mari kita lihat ayat yang lain. Walaha syirbu, pada surat syirbu yaumim ma'lum, pada surat Asy-Syu'ara ayat 155. Qala, Nabi Saleh mengatakan, hadhihi naqah, ini adalah seekor unta. Laha syirbun, dia memiliki jatah minum. Walakum syirbun, dan kalian juga memiliki jatah minum. Yaumim ma'lum, pada hari yang tertentu. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa di kampung mereka itu ada satu sumur. Nah, oleh Allah disuruh untuk bergantian. Sehari mereka ngambil air sumur, sehari air sumur diberikan kepada onta. Kalau mengganggu onta, turun siksa. Maka disuruh untuk membiarkan dia makan, jangan diganggu. Dan disuruh untuk membiarkan dia minum, tapi selang-seling bersama mereka, jangan diganggu. Terus ketika onta minum, mereka minum apa? Mereka sudah dikasih ganti oleh Allah yang lebih bagus, yaitu boleh minum onta, susu onta tersebut sepuas mereka. Maka ini mukjizat yang kedua. Satu onta tapi mencukupi seluruh orang di kampung itu. Mana ada Pak, satu onta mencukupi satu kampung? Gak ada, kecuali ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ini mukjizat yang kedua dalam onta ini. Kemudian yang dimaksud wala tamassuha bisu, yaitu jangan membunuhnya atau jangan menyembelihnya, karena biasanya onta disembelih untuk dimakan dagingnya. Ini nggak boleh disembelih. Ini onta mukjizat. 65, fa'aqaruha, lalu mereka pun menyembelih onta tadi. Faqala, maka Nabi Saleh mengatakan, tamatta'u, bersenang-senanglah, maksudnya hiduplah, fi darikum, di kampung kalian ini, thalathata ayyam, selama 3 hari, karena kalau sudah 3 hari akan turun siksa. Itulah maksud pada kalimat berikutnya, dzalika, itu adalah wa'dun, satu perjanjian, ghairu makdzubin, yang bukan dusta. Makdzub maksudnya kadzib, ya, jadi tidak dusta. Jadi maksudnya Nabi Saleh mengancam kepada mereka karena mereka akhirnya menyembelih. Maka Nabi Saleh katakan, sudah ada ketetapan dari Allah, kalau onta disembelih, maka mulai dari hari penyembelihan nanti 3 hari berikutnya akan turun siksa. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, ini tobat sudah tidak diterima lagi. Kenapa? Sudah melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab-kitab tafsir disebutkan selama 3 hari ini mereka ketakutan Pak. Karena tidak main-main ini Nabi Saleh alaihi wasallam. Beliau katakan, ini janji tidak bohong. Kalian hidup hanya 3 hari. Habis 3 hari semua kalian nanti mati, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqaru, mereka menyembelih. Sebenarnya yang menyembelih cuma 1 orang. Sebagaimana disebutkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Uhaimir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhaddithukum bi ashqan nasi rajulain, maukah saya beritahukan kepada engkau 2 orang manusia yang paling celaka.
Satu dari umat terdahulu, dua dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umat terdahulu Uhaimir Tsamud, orang yang berkulit putih dari kaum Tsamud, alladzi aqara naqah, yang dia telah menyembelih unta. Nah, berarti satu orang. Yang kedua, walladzi yadribuka, dan orang yang memukul kamu, ya Ali, wahai Ali, ala hadhihi, atas ini, yaitu kepalamu sini, hatta yabulla minha hadhihi, sehingga membasahi bagian sini, yaitu membasahi jenggotnya Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah sambil mengatakan, menunjuk kepada kepalanya, ini kepalamu akan dipukul, kemudian darahmu akan jenggotmu akan berdarah. Ini dua orang yang paling celaka. Paling celaka maksudnya paling dahsyat siksanya di dalam neraka. Umat terdahulu yaitu adalah namanya Qidar bin Salif. Qidar bin Salif inilah yang menyembelih untanya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, maka orang yang membunuh Sayyidina Ali ibnu Muljam inilah orang yang paling celaka di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini dikatakan aqaru, mereka menyembelih, padahal yang menyembelih cuma satu orang, Qidar bin Salif? Jawabannya adalah, kalau ada suatu perbuatan maksiat dilakukan oleh satu orang, tapi yang lain-lain membantu melakukan, maka semuanya kena hukum yang sama. Yang melakukan satu, tapi yang lainnya membantu, nggak boleh. Maka ada orang sedang melakukan ihram pada waktu haji atau pada waktu umrah, tidak boleh berburu kan? Nah, orang-orang yang tidak ihram tidak boleh menunjuk atau membantu kepada orang-orang yang sedang ihram, tidak boleh menunjuk atau membantu kepada orang yang tidak ihram bahwasanya ada buruan terlihat di sana, nggak boleh. Orang ihram tidak boleh berburu. Membantu orang berburu juga sama, nggak boleh. Saya ihram, teman saya nggak ihram. Kemudian saya melihat buruan, saya mengatakan kepada teman saya itu ada buruan, nggak boleh. Kenapa? Karena sama juga, membantu. Melakukan memburu nggak boleh, membantu nggak boleh, menunjuk juga nggak boleh. Kalau cuma dehem-dehem saja atau ketawa-ketawa saja, tapi tidak ada tujuannya untuk menunjuk kepada temannya, masih tidak masalah. Ya. Tapi kalau menunjuk, membantu untuk menunjukkan adanya buruan, ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Karena itu ayat ini bisa kita jelaskan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, idza umilatil khati'ah, kalau dilakukan satu perbuatan dosa fil ardi, di bumi, kana man syahidaha, orang yang melakukan menghadirinya, fakarihaha, lalu membencinya, kaman ghaba anha, seperti orang yang tidak melihatnya. Wa man ghaba anha, tapi orang yang tidak melihatnya, faradiyaha, tapi kemudian ridho terhadap perbuatan dosa tadi, kana kaman syahidaha, dia seperti orang yang menyaksikan perbuatan dosa tersebut. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan ini menjelaskan untuk kita kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata aqaru, yaitu jamak, banyak orang yang menyembelih, padahal yang menyembelih hanya satu orang saja. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu bisa dilihat pada surat Asy-Syams ayat 12. Idzim ba'atsa, ketika bangkit, asyqaha, orang yang paling celaka di antara kaum Tsamud. Nah, orang yang paling celaka inilah yang dimaksud orang yang menyembelih untanya Nabi Saleh alaihi salatu wasallam. Qidar bin Salif namanya, ya. Wallahu alam bissawab. 66. Falamma maka tatkala jaa, telah datang, amruna, perintah kami, yaitu siksa, najjayna, kami pun menyelamatkan, salihan, Nabi Saleh, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersama beliau, birahmatin minna, dengan sebab rahmat dari kami, wa min, dan dari, khizyi, kehinaan, yauma idzin, pada hari itu. Yang dimaksud kehinaan adalah siksa. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, huwa, dialah al-qawiyyu, yang maha kuat, al-azizu, yang maha gagah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita jelaskan dulu kenapa siksa itu disebut amruna, perintah Allah. Karena malaikat yang bertugas menurunkan siksa tidak akan menurunkan siksa kecuali sudah diperintahkan oleh Allah.
Belum diperintahkan, nggak akan diturunkan. Nah, maka siksa disebut dengan istilah amruna, perintah kami. Kemudian di sini disebutkan khizyi yaumil, kehinaan pada hari itu, yaitu maksudnya adalah siksa. Maka siksa Allah itu kalau datang bersifat menghinakan orang-orang yang terkena siksa tersebut. Istilah khizyun dalam ayat yang lain digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makna menjadi tawanan perang. Itu juga siksa dari Allah. Kaum muslimin berperang, kemudian orang-orang kafir terbunuh, itu tersiksa, atau terluka, itu tersiksa, atau mereka ditawan, itu juga tersiksa. Mari kita lihat pada surat yang lain Allah sebutkan kata-kata kehinaan dengan makna ditawan atau menjadi tawanan perang. Pada surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum, perangilah mereka orang-orang kafir, yu'adzibhumullah, Allah akan siksa mereka biaidikum, dengan tangan-tangan kalian, wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Nah, menghinakan ini ditafsirkan oleh para ulama yaitu karena mereka menjadi tawanan-tawanan perang. Tawanan perang itu statusnya kan jadi budak, hina, boleh diperbudak, boleh dibunuh, boleh dijual, terserah, bebas. Ini. Kemudian yu'adzibuhumullah, Allah siksa mereka, ini maksudnya ada kalanya dibunuh, ada kalanya terluka. Maka kalau kita berperang melawan orang-orang kafir, Allah janjikan 3. Mereka akan terbunuh, atau mereka akan terluka, atau mereka akan tertawan. Dengan kata lain, mereka akan kalah, kaum muslimin yang akan menang. Itu janji dari Allah kalau kita memerangi orang-orang kafir. Ayat 67, Allah mengatakan wa akhadha, dan mengenai alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, as-sayhatu, teriakan. Fa asbahu, lalu mereka menjadi fi diyarihim, di kampung-kampung mereka, jathimin, roboh-roboh, maksudnya mati-mati, ya. Karena orang yang mati roboh ke tanah, sudah tidak bernyawa lagi. Yang dimaksud zalamu, orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir. Dan sudah sering disampaikan bahwasanya kata-kata zalim dalam Al-Quran banyak sekali digunakan dengan makna kafir atau syirik, karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud as-sayhah, teriakan, itu adalah teriakan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Para ulama tafsir mengatakan malaikat Jibril cukup teriak 1 kali, teriakannya ini menyebabkan kematian orang-orang yang mendengarkannya dari kalangan orang-orang kafir saja. 68. Ka'an, seolah-olah lam yaghnau, mereka belum pernah tinggal fiha, pada kampung-kampung tersebut. Ala, ketahuilah, inna Thamuda, sesungguhnya kaum Thamud, kafaru rabbahum, mereka telah kafir kepada pemelihara mereka. Ala, ketahuilah, bu'dan, binasa li Thamud, untuk kaum Thamud. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal. Maksudnya apa? Kosong total, kampungnya sudah enggak ada satupun yang hidup. Inilah yang disebut sebagai adab istiqsal. Istiqsal itu menghabiskan semua orang kafir yang ada, enggak ada yang tersisa. Sebagaimana doanya Nabi Nuh, la tadhar 'alal kafirina dayyara, jangan engkau tinggalkan di dalam bumi ini satupun orang kafir, semua dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab seperti ini, istiqsal, ini khusus untuk umat-umat terdahulu. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, umat marhumah yang dirahmati oleh Allah, maka tidak akan dikirim adab istiqsal. Kalaupun dikirim siksa mengenai sebagian, tapi sebagian masih hidup. Karena Allah Maha Rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kata-kata bu'dan sudah ditafsirkan dulu-dulu, ya. Bisa diartikan 2, bu'dan, halakan, binasa, atau ba'id, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh dari rahmat Allah maka akan binasa. Binasa karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah selesai kisah tentang Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah akan bercerita tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengatakan pada ayat 69, walaqad, dan sungguh-sungguh ja'at, telah datang rusuluna, utusan-utusan kami, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, bil busyra, dengan kabar gembira. Qalu, mereka mengatakan salaman, salam, maksudnya mereka mengucapkan ucapan salam. Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, silmun, salam. Fama labitha, maka tidaklah lambat Nabi Ibrahim
anjaa bahwasanya dia datang bi'ijlin dengan anak sapi hanidin yang dipanggang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud rusuluna, utusan-utusan kami, ini adalah malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah rasul itu untuk dua kelompok. Satu, rasul dari kalangan manusia, jumlahnya 315 rasul. Dua, dari kalangan malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jin-jin tidak ada pada mereka rasul. Adanya adalah nadhir atau pengancam atau dai, pendakwah. Tapi untuk rasul ini istilah khusus untuk manusia dan malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah. Di sini disebutkan rasul berarti jamak. Jamak itu minimalnya 3. Para ulama tafsir mengatakan 3 malaikat dikirim oleh Allah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dimaksud al-busyra, kabar gembira, yaitu kabar gembira karena Nabi Ibrahim akan mendapatkan keturunan. Karena Nabi Ibrahim menikahi Sarah, istrinya yang pertama, itu lama nggak dapat keturunan, Pak. Nah, Allah akan kasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, ini istrimu Sarah yang mandul ini akan melahirkan. Itulah busyra, kabar gembira. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wanita yang sudah tua renta dan dia sudah dicap atau sudah ditetapkan oleh para dokter sebagai mandul, itu kalau Allah berkehendak dia melahirkan masih bisa. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ucapan assalamu alaikum boleh diucapkan dengan doa seperti ucapan salamnya Nabi Ibrahim. As-silmu alaikum. Karena salamun dengan silmun artinya hampir sama. Kalau salam itu adalah keselamatan. Kalau silm itu arti asalnya adalah kedamaian. Musalamah, damai. Jadi sebagaimana kamu mendoakan kebaikan untuk saya, selamat, maka saya pun juga damai kepada kamu, saya tidak memusuhi kamu. Maka boleh kita mengucapkan as-silmu alaikum berdasarkan salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian dijelaskan oleh guru kami Syekh Abdul Rashid Sufi hafizahullah ta'ala. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim tidak lama segera mendatangkan anak sapi yang sudah dipanggang, yaitu sebagai jamuan makan. Maka tidak lama dari datangnya tamu langsung dikeluarkan suguhan. Para ulama mengatakan ta'jilul qira sunnah arabiyah. Menyegerakan dikeluarkannya suguhan itu adalah adatnya orang-orang Arab. Nah, kita yang bukan Arab bagus juga meniru adatnya orang Arab ini. Jangan mengeluarkan suguhan nunggu sampai tamunya kehausan dulu. Enggak perlu begitu. Jadi jangan ditunggu lama. Karena kadang-kadang sebagian orang begitu. Sudah ngobrol setengah jam, sudah kehausan karena ngobrol, baru keluar minumannya. Ini terlambat. Kalau Nabi Ibrahim, fama labitha, tidak lambat untuk dia datang dengan membawa satu anak sapi yang sudah dipanggang. Bayangkan Pak, yang dihidangkan adalah anak sapi, padahal tamunya berapa? Cuma 3 orang. 3 orang sebenarnya nggak perlu anak sapi. 3 orang dicuilke saja daging sapi sedikit sudah cukup. Tapi Nabi Ibrahim tidak mencukupkan dengan itu. Makanya para ulama mengatakan la tabdzira fid diyafah. Tidak ada istilah mubadzir di dalam menjamu tamu. Tamu 3 orang disiapi anak sapi yang sudah dipanggang, tidak mubadzir. Kalau tidak habis bagaimana? Bisa dibagi kepada tetangga-tetangga. Dalam satu hadis disebutkan orang yang pertama kali menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini hadis saya temukan dalam kitab Muwatta' Malik. Ketika kami dulu mengaji kitab Muwatta' Malik bersama Syekh Hamid Al-Bukhari di Jogja. Di sini diceritakan dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini seorang tabi'in. Dia adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kana Ibrahim adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam awwalan nasi
manusia pertama, dhayyafad dhaifa, yang menjamu tamu. Wakhtatan, yang pertama khitan. Wa qassas syarib, dan pertama memotong kumis. Wa ra'as syaib, dan pertama melihat ada uban di kepalanya. Jadi pertama menjamu tamu, pertama melihat uban di kepala, saya urutkan dari atas ya. Pertama yang memotong kumis, pertama yang melakukan khitan, tatak. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka semua kita kalau menjamu tamu, pahala ngalir kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena beliaulah yang mencontohkan pertama kali di atas muka bumi menjamu tamu yang datang kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fi man la yudhifu. Tidak ada baiknya orang yang tidak menjamu tamu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Menjamu tamu tidak boleh takalluf sampai utang-utang, enggak boleh. Apa yang ada saja dikeluarkan. Adanya air minum putih, keluarkan air minum putih. Enggak harus teh. Siapa yang mengharuskan teh? Adanya roti satu cuil, keluarkan roti satu cuil, enggak ada masalah. Tidak harus mengeluarkan sesuatu yang banyak. Maka naha Rasulullah anit takalluf lidhaif. Rasulullah melarang untuk memaksakan diri di dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Hakim. Maka jangan sekali-kali jamu tamu dengan ngutang. Enggak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 70. Falamma maka tatkala ra'a, Nabi Ibrahim melihat aydiyahum, tangan-tangan mereka, la tasilu, tidak sampai, maksudnya tidak menjamah, ilaihi, kepada makanan tadi, nakirahum, maka Nabi Ibrahim mengingkari mereka. Mengingkari maksudnya bagaimana? Dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, karihahum, yaitu Nabi Ibrahim tidak suka kepada mereka. Tamu kalau memakan sesuatu yang disuguhkan menyebabkan sukanya orang yang menyuguhi tersebut. Maka menurut saya, wallahu a'lam bishawab, kalau kita sedang bertamu, itu lebih utama kita ngambil jamuan daripada kita tidak mengambil. Kalau kita bertamu, lebih utama kita minum suguhan minuman daripada tidak meminum. Kenapa? Karena orang yang menjamu senang kalau jamuannya dimakan atau diminum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sururun tudkhiluhu ala muslim afdalul a'mal, ahabbul a'mal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani, derajatnya hasan. Nah, maka di sini Nabi Ibrahim nakirohum, mengingkari mereka atau tidak suka kepada mereka. Wa aujasa, dan beliau menyembunyikan minhum, dari mereka, khifatan, rasa takut. Awalnya disembunyikan, tapi kemudian ditampakkan. Nabi Ibrahim mengatakan, saya takut kepada kalian. Kenapa kalian tidak mau mengambil makanan saya? Dari mana taunya bahwasanya Nabi Ibrahim akhirnya mengucapkan pada surat yang lain, pada surat Al-Hijr ayat 52. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, inna, sesungguhnya kami, minkum, terhadap kalian, wajilun, kami takut. Jadi asalnya menyembunyikan rasa takut tadi, tapi kemudian diungkapkan, saya takut kepada kalian wahai tamu-tamu saya. Sudah saya suguhi kok tidak mau makan, ada apa ini? Biasanya bertamu disuguhi tidak mau ngambil, itu tanda-tanda dia punya keburukan, Pak. Datang membawa keburukan. Misalnya orang yang akan menagih utang tapi dengan kasar misalnya, nah, disuguhi malah nggak mau. Kenapa? Kalau sudah disuguhi dia mau, seolah-olah punya utang jasa kepadanya. Ini mau kasar tapi kemudian sebelumnya mau ngambil minum dulu, malu malahan. Nah, maka karena kebiasaannya seperti itu, Nabi Ibrahim jadi khifah, jadi takut. Ada apa? Kalian menghendaki apa? Keburukan apa terhadap saya? Mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, la takhaf, jangan takut. Nah, kata-kata jangan takut ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sudah mengungkapkan ketakutan itu pada mereka. Dalam ayat yang lain dikatakan, qalu, mereka mengatakan, la taujal, jangan takut. Pada surat Al-Hijr ayat 52. Taujal maknanya sama dengan takhaf, ya.
Jangan taujal artinya jangan takhaf, jangan takut. Inna sesungguhnya kami ursilna, kami telah diutus oleh Allah ila qaumi Lutin, kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Siapa Nabi Lut ini? Para ulama tafsir mengatakan Lutun ibnu akhi Ibrahim. Nabi Lut adalah anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ponakannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara, saudaranya punya anak Nabi Lut. Saudaranya Nabi Ibrahim ini kita tidak menemukan beritanya, apakah termasuk yang Islam ataukah tidak. Yang jelas bapaknya Nabi Ibrahim kafir, tapi kalau saudaranya Nabi Ibrahim kita nggak tahu. Tapi keponakannya Nabi Ibrahim ini termasuk yang Islam, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan wa mar'atuhu, dan istrinya Nabi Ibrahim qa'imatun, berdiri, fadhahikat, maka dia tersenyum, fabasyarnaha, maka kami memberikan kabar gembira kepada dia bi Ishaqa, dengan lahirnya Ishaq, wa min wara'i Ishaqa, dan di belakangnya Ishaq Yaqubu, akan lahir Yaqub, yaitu cucunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari istrinya tersebut. Yang dimaksud imra'atuhu, istrinya, itu adalah istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Karena istrinya yang kedua, Hajar, itu melahirkan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Yang dimaksud qa'imatun, dia berdiri, karena dia berdiri mendengarkan perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan tamu-tamunya tadi. Dan istrinya inilah yang menyuguhkan suguhannya kepada tamu-tamu tersebut. Maka kalau seorang suami punya tamu, hendaklah istrinya suami itu yang berkhidmat kepada tamu-tamunya tersebut, mendatangkan tehnya, mendatangkan makanannya. Jangan biarkan suaminya sendiri yang sibuk, ya, karena dia sudah sibuk untuk mengurusi atau berbincang-bincang dengan tamu tersebut. Fadhahikat, lalu dia tersenyum. Tersenyum kenapa? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, dia tersenyum karena melihat adanya malaikat-malaikat yang akan menyiksa kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam, yang mereka sudah sangat-sangat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi senang karena ada orang-orang durhaka akan segera disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lalai terhadap siksa Allah, sementara siksa Allah sangat dekat kepada mereka karena malaikatnya 3 orang sudah turun. Tafsiran yang kedua, fadhahikat, dia tersenyum karena mendapatkan kabar gembira tadi. Masa saya sudah tua renta dan saya sudah dianggap mandul, tapi saya bisa melahirkan anak? Karena itu maka dia apa? Tersenyum. Dalam Al-Quran disebutkan tersenyum, tidak disebutkan tersenyumnya dalam hati atau tersenyumnya dengan mukanya. Dalam kitab Taurat, tapi Taurat yang sekarang, ya, bukan Taurat yang asli, karena Taurat asli sudah kita nggak tahu lagi. Dalam kitab Taurat yang sekarang disebutkan bahwasanya istrinya atau Sarah ini, istrinya Nabi Ibrahim ini, dia tersenyum dalam hati saja. Maka Allah menegurnya, lima tathak, kenapa engkau tersenyum? Maka Sarah mengatakan, la athak, saya nggak tersenyum. Maka Allah katakan, bala dhahikti, ya, kamu tersenyum dalam hatimu, saya tahu. Tapi penjelasan seperti ini bukan penjelasan Quran, itu penjelasan Taurat. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena Taurat sekarang sudah apa? Diubah. Boleh diceritakan, tapi tidak untuk dipercayai, tidak untuk didustakan. Bisa benar, bisa tidak. Ini. Yang jelas di sini Allah katakan fadhahikat, dia tersenyum. Kalau dimaksudkan tersenyum di sini karena mendapatkan kabar gembira, berarti kata-kata fabasyarnaha, kami berikan kabar gembira dia, ini adalah istilahnya takdim wa takhir. Apa itu takdim dan takhir? Takdim mendahulukan, wa takhir dan mengakhirkan. Maksudnya susunannya dibalik. Mestinya itu fabasyarnaha bi Ishaqa fadhahikat. Lalu kami kabar gembira kepada dia akan melahirkan Ishak, maka dia pun tersenyum. Tersenyumnya setelah mendapatkan apa? Kabar gembira. Karena itu tafsir yang pertama itu lebih bagus, karena tidak perlu adanya membalikkan kalimat ini. Fadhahikat, dia tersenyum. Tersenyum kenapa? Tersenyum karena perkataan malaikat tadi, ursilna ila qaumi Lut, kami telah diutus kepada kaum Lut untuk menyiksa mereka. Maka tersenyum karena ucapan ini. Orang-orang kafir akan segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dhahikat diartikan tersenyum karena kabar gembira, berarti kita harus mentakdirkan kalimatnya dibalik dulu. Fabasyarnaha fadhahikat. Kami beri kabar gembira, maka dia tersenyum. Ada tafsir yang lain yang ketiga, tapi tidak populer. Fadhahikat lalu dia haid. Jadi kata-kata bahasa Arab dhahika itu bisa berarti tertawa, bisa berarti haid. Contoh dalam doa istisqa. Nabi mengatakan, "Ya Allah, tolong berikan kepada kami awan yang dhahukan." Awan yang dhahika, yaitu awan yang menurunkan hujan. Maka awan ketika turun hujan mengeluarkan air disebut dhahika. Perempuan juga begitu, ketika mengeluarkan air yaitu darah haid, maka dia disebut dhahika. Kalau dhahikat di sini diartikan keluar haid, maka ini adalah karena dia akan hamil tadi. Orang hamil biasanya dia harus haid dulu. Maksudnya orang yang haidnya tidak aktif sudah nggak bisa hamil. Sudah berhenti haid sudah nggak bisa hamil. Nah, oleh Allah supaya dia bisa hamil lagi, diaktifkan lagi haidnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tafsir yang ketiga ini tidak populer, meskipun kata-kata dhahika dalam bahasa Arab diartikan haid itu pun juga bisa. Kemudian yang dimaksud wa min wara'i Ishaq wa Ya'qub, di belakang Ishak akan lahir Nabi Ya'qub, ini berarti istrinya Nabi Ibrahim mendapatkan 3 kabar gembira. Apa saja 3 kabar gembira itu? Ya. 1, dia mendapatkan kabar gembira karena akan melahirkan anak padahal dia mandul. Yang kedua, dia akan masih hidup sampai melihat cucunya dari anak tersebut. Ini akan keluar anak, Ishak. Ishak ini nanti akan melahirkan anak, Ya'qub. Kamu masih hidup sampai ketemu dengan cucumu. Nah, kabar gembira yang kedua. Yang ketiga, biasanya orang-orang tua yang melahirkan anak, biasanya anak tersebut nanti akan hidup dalam keadaan tidak sehat dan biasanya tidak melahirkan juga. Karena orang tuanya melahirkannya dalam kondisi sudah tua renta. Nah, di sini dijanjikan oleh Allah, anakmu meskipun kamu lahirkan dalam kondisi kamu tua renta, tapi nanti dia akan melahirkan anak. Maka ini 3 kabar gembira dalam 1 berita. Ya. Pertama, karena akan melahirkan anak padahal mandul. 2, dia akan hidup panjang sampai ketemu dengan cucunya sendiri. 3, anaknya yang lahir itu dijamin akan melahirkan anak juga, tidak seperti biasanya anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi orang tuanya sudah tua. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan? Monggo, Pak. Iya. Fadilah silaturahim. 3. Memanjangkan usia, meluaskan rezeki, menolak bala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasilur rahim, orang yang menyambung silaturahmi, yazidullah fi rizqihi, Allah akan tambah rezekinya. Wa yamuddu fi ajrihi, Allah akan tambah usianya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Syekh, derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Karena dalam hadis yang lain muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin rizkinya dihamparkan, ingin ditambah usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Dalam hadis yang lain di dalam kitab Taurat disebutkan, siapa yang senang untuk panjang usianya dan ditambah rizkinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Adapun fadilah yang ketiga tadi, dijauhkan dari bala, maka saya belum mengetahui lafal hadisnya. Tapi secara makna sahih.
Kenapa secara makna sahih? Karena Rasulullah bersabda, taqi masari'asyu. Taqi masari'asyu. Sana'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik, silaturahmi termasuk, taqi masari'asyu, menjaga dari kematian-kematian yang buruk. Ya, maka maknanya sudah tercover oleh hadis ini insyaallah taala. Maaf Ustaz, pada buku Qiraah Ibnu Katsir Hud sampai Yusuf ada kekeliruan pada ayat yang berbunyi wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat Ishaq Yaqub. Itu terletak pada ayat 70, sedangkan pada komputer Ustaz terletak pada ayat 71. Nah, ini berarti terlambat panjenengan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Qiraah Ibnu Katsir itu memang ayatnya berbeda dengan qiraah yang biasa kita baca. Jadi kalau tadi saya katakan mulai ayat 63 sampai ayat 71, tapi di Quran Ibnu Katsir ini mulai ayat 62 sampai dengan ayat 70. Kok bisa beda? Mulai dari mana bedanya? Nah, kemarin sudah kita jelaskan, bedanya dimulai dari ayat berapa kemarin, Pak? Sekitar halaman sebelumnya ya. Nah, ini 54 kalau nggak salah, ya. Inni bari'um mimma tusyrikuna min dunih fakiduni jami'an thumma la tungdirun. Coba kita cek lagi langsung, ya. Jadi masalah ini, penomoran ayat ini berbeda antara satu madhab dengan madhab yang lain. Dalam ilmu qiraat itu juga ada madhabnya, ya. Sebagaimana dalam fikih ada madhabnya. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu fikih. Dalam bahasa Arab juga ada dua madhab, madhab Kufah sama Basrah. Nah, dalam ilmu tentang penomoran ayat atau addul ayat, menghitung jumlah ayat, itu ada dua madhab juga. Nah, maka di sini karena madhabnya berbeda dengan yang biasanya, ini penomorannya berbeda. Lihat ya, ayat 54. Di sini ayat 54 pada komputer saya sudah saya tampilkan di sini. In taku innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni usyidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kata-kata tusyrikun ini dikasih nomor 54. Tapi untuk Ibnu Katsir kata-kata tusyrikun tidak ada nomor ayatnya. Disambung dengan ayat berikutnya min dunihi fakiduni jami'an tsumma la tungdirun, baru dikasih ayat 54 pada qiraah Ibnu Katsir. Nah, mulai dari sini berikut-berikutnya otomatis beda semuanya sampai akhir insyaallah taala. Nah, maka ini bukan satu kesalahan ya, tapi karena perbedaan mazhab di dalam addul ayat, di dalam menghitung ayat-ayat Al-Qur'an yang ada dalam mushaf kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.